Halo guys, balik lagi guys di channel modification guys. Sekali lagi nih guys, kita modif Yamaha MT25 ini dengan konsep besar, kekar, dan berotot nih guys. Jadi ini ceritanya ini adalah ownernya ini baru beli motor Yamaha MT25. Udah gitu mau langsung dimodif secara dengan penampilan yang lebih kekar dan berotot. Ya, dengan simpel dan mudah kita main di kaki-kaki. Kaki-kaki depan kita nggak perlu terlalu khawatir karena udah banyak udah pakai upside down. Tinggal kita urusin kaki-kaki belakang dan pelek lebarnya nih. Oke guys, gua akan ulas lebih banyak mengenai modifan yang lainnya juga. Tapi sebelumnya jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, dan share juga ya guys. Makin rame makin seru guys. Oke, ini Yamaha MT25 tahun 2020. Oke, kalau sebelum kita lanjutin kaki-kaki, kita lihat yang lain dulu ya. Nah, ini modifan yang dari atas, ini windshield. Ini windshield MT25 dari Street Fender. Dalam pemasangan windshieldnya itu nggak perlu dilepas guys. Yang bracket yang windshield dalamnya ini nggak perlu dilepas ya. Udah gitu satu set pembelian windshield ini udah termasuk baut-baut ini guys. Dan di sini yang hanya dilepas adalah baut originalnya aja, baut yang di sini. Baut yang bentuknya kayak mahkota gini loh guys. Itunya aja yang dilepas. Selebihnya ya udah tinggal pasang aja. Ini PNP banget dan rapi. Kalau dari Street Fendernya bilang ini windshield kuat banget, anti penyok, anti ketok-ketok palu. Widih, mantap banget ya. Untuk rem pakai selang rem Hell, biar ada something cute di sini. Jadi selang rem Hell warna merah, cover radiatornya RGR, klaksonnya Denso, waterproof. Cek yuk suaranya sebentar. Denso waterproof. Kita dengar suaranya. Awas kaget. Nah, jadi pemasangannya itu di sini nih. Tempat dudukan radiator, arahnya ke bawah. Udah gitu supaya kotoran bisa turun dan kotoran juga nggak mudah naik, guys. Satu set, jangan lupa pasangin sekalian sama wiring kitnya, sama relay kitnya di dalam sini, guys. Supaya suaranya kencang maksimal. Gitu loh, guys. Sama posisi sebelahnya simetris ya guys, jadinya rapi tuh di sini dan di sana. Nah, enak ya dilihatnya rapi. Oli mesin pakai oli Axon, filter olinya pakai KNN, kemarin servis injektor cleaner dan lain-lain. Spionnya Rizoma model Eccentrico yang bar N ini guys, dengan pemasangan yang baik dan benar, gasnya nggak nyangkut. Gitu loh. Oke, selang rem Hell depan belakang. Nah, kita lanjut kaki-kaki. Ini armnya hanya kondom arm ya guys, ini kondom arm. Sebelah kiri lebih jelas. Nah, ini kondom arm model R1 ya, kondom arm model R1. Ini bahannya fiber, ini juga fiber, dengan pemasangan yang benar, yang rapi, dengan produk yang bagus ya guys. Semuanya rapi, presisi, nggak ada mentok-mentok rantai guys, aman. Nggak mentok ban ya guys, meskipun udah pakai ban besar ya, nggak mentok rantai juga. Dan ini bahannya kokoh, nggak goyang-goyang gitu loh, nggak goyang-goyang, rapi banget guys. Please check. Nah, pemasangan ini gue sarankan masangnya di bengkel guys, karena ada beberapa penyesuaian ya yang mesti dilakukan. Biasa deh, namanya juga barang custom, pasti ada gitu-gitunya. Nah, lanjut lagi. Kalau untuk pelek ban ya, bannya itu masih pakai ban standar guys. Yang depan ban standar, belakang ini pakai Badlex tipe S22. Badlex S22 kondisi baru ya guys. Tuh, masih ada stikernya. Badlex S22, ukurannya ekstrim ya, 190 per 5017. 190 ini ukurannya untuk motor-motor levelan 1000 cc guys. Dan ini terpasang dengan baik dan benar
tanpa ada urusan mentok sama rantai. Tuh, nggak mentok rantai guys. Kita zoom ya. Katanya sih, oke. Tuh, nggak mentok rantai guys. Aman ya. Nah, dengan fitment yang baik dan benar, dia nggak akan mentok rantai guys. Itu ya. Dan untuk di sebelah kanan juga nggak mentok sama bracket kirinya. Aman. Ups, susah di zoomnya guys, gelap. Tuh, dia nggak mentok sama bracket kirinya. Dan ini termasuk lancar, aman, dan nggak ada mentok-mentok. Untuk gear tetap pakai gear standar, dengan rantainya pun rantai standar. Kaliper, bracket semua PNP, bushing juga bushing standar. Nah, velgnya ini dipakai adalah velg Virosi. Depan belakang Virosi. Untuk yang depan itu Virosinya double disc. Virosi double disc. Dan ini di repaint lagi, warnanya abu-abu. Nah, ini baut-bautnya. Baut-bautnya dipasang supaya nggak kosong aja guys. Nah, di repaint warna abu-abu supaya ada membedakan guys antara warna pelek dengan bodi. Jadi kelihatan kekarnya, kelihatan kokoh. Tuh. Ya, kalau diwarnain hitam semua, cenderungnya monoton. Nah, jadi diwarnain abu-abu gelap, abu-abu Silverstone. Ini hager juga disetting supaya nggak mentok. Ya. Kalau untuk tips dan trik pemasangan pelek ini, paling tips yang bisa kita kasih adalah sebelah kanan itu dia ada labelnya. Bagian pelek bagian kanan tuh ada labelnya, ada logo-logonya, ada ini nih. Nah, ada angka ini, terus ada merek ini gitu loh. Kalau yang sebelah kiri nggak ada. Nah, jadi pas masang ban jangan sampai kiri kanan terbalik, itu pertama. Nah, terus kedua, ada di bagian dalam nap gear itu harus dibubut guys, gitu loh. Jadi bagian dalam nap gear ini, yang ada bagian dalam nap gear ori ini, itu mesti dibubut guys, mesti digedein dikit gitu loh. Nah, tapi digedein pun juga masih dalam dalam kondisi wajar ya, kondisi wajar, dan dia nggak ada masalah untuk dibubut. Pemasangan sih tetap rapi guys. Tuh, mesti dibubut dan dia akan ngeplak dengan rapi banget ya, ngeplak banget ya. Jadinya nggak ada masalah, dibubut sedikit terus langsung pasang ke karet-karet nap gearnya, udah semua terpasang guys dengan rapi. Pasangin busing-busing, pasangin bracket kaliper, sudah selesai, bisa terpasang. Nah, ban ini kita pakai Badlex 190 karena konturnya ini kita pilih ini karena Badlex ukuran 190 ini kalau dipakai kelihatan membesar guys, kelihatan donat. Jadi dia beda sama ukuran 190 merek lainnya guys, gitu loh. Jadi bandingkan merek, misalnya merek Pirelli atau merek Michelin ya, dia gemuknya beda guys kalau Badlex guys. Nah gitu, jadi asik lah kalau pakai Badlex, kelihatan gede bannya. Tapi emang udah gede sih. Nah, jalur pedok pakai yang Nasser Beat. Jalur pedok Nasser Beat pakai yang ukuran M6 ya, sesuai baut di dalamnya ya, untuk pemasangannya. Oh, jalur pedok ke karbon, pedoknya ke karbon nih guys. Pedok karbon dari Carbon Star. Nah, ini motor belum dapat sentuhan karbon. Next lah, ada dapat sentuhan karbon. Nah, terus ada pertanyaan, kira-kira kalau pakai pelek gini berat nggak? Kalau berat, sebenarnya beratnya itu nggak seberapa guys, karena ini peleknya ini tidak diangkat-angkat, nggak ditenteng. Ini adalah beratnya berat gelinding gitu loh, ya kan.
Nah terus kalau nggak mau berat, mau lebih enteng, gampang, gearnya aja ganti pakai gear ukuran 46 tuh ukurannya Ninja 250. Nah itu enteng tuh pasti. Nah kalau ganti gear lebih besar, otomatis juga mesti ganti rantai, tapi gear depan nggak usah diganti. Nah seperti itu, rapi banget. Nah untuk modifan ini semuanya nih ya, kisaran ya, dari ban belakang baru, pelek, di repaint, jalur pedok, servis, ganti oli, filter oli, selang rem, windshield, cover radiator, klakson, totalnya kisaran itu di angka 10 juta. 10 juta. Yang jelas 10 juta motor kamu langsung ganteng dan enak dipakainya. Nah guys, kalau modif-modif gini boleh langsung main ke modification. Kalau mau nanya-nanya dulu ya guys. Kalau modifnya lebih ekstrim lagi juga bisa, nanti tinggal ngobrolin aja ke tim kita di sini. Nanti kita sesuaikan guys, apakah mungkin mau pakai ganti TLTD atau ganti ban belakang, ganti ban depan, pakai crash bar dan lain-lain, ganti knalpot juga bisa. Oke guys, sementara itu dulu. Jangan lupa ya subscribe, like, comment, dan share juga guys, supaya makin seru nih kita. Thank you guys.